Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang diutus Allah setelah Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat Nabi Harun yang diutus Allah kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala Baal. Nabi Ilyas menyuruhkan kepada mereka agar menyembah kepada Allah. Saat itu Bani Israel dipimpin seorang Raja Ahab yang memiliki perangai sangat kejam. Dalam Al-Quran surat As-Saffat, Allah berfirman, "Sesungguhnya Ilyas adalah salah seorang Rasulullah. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu tidak takut kepada Allah? Mengapa kamu menyembah Baal? Dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhan kalian dan bapak-bapak kalian semua.'" Namun, dakwah Nabi Ilyas selalu didustakan oleh kaum Bani Israel, sehingga Allah menjatuhkan mereka akan azab dengan siksaan yang berat. Allah mengazab mereka dengan kemarau yang panjang, sehingga mereka kehausan dan ternak-ternak mereka mati. Begitu juga dengan kebun dan tanaman mereka. Nabi Ilyas mengajak dan memberitahukan Raja Ahab untuk mengakhiri kekejamannya dan kembali ke jalan Allah. Namun Raja Ahab tidak mau mendengar apa yang dikatakan Ilyas, bahkan dia sangat marah. Raja Ahab memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Ilyas. Sementara itu, Nabi Ilyas merasa ketakutan akan dibunuh oleh kaumnya sendiri, sehingga ia memutuskan untuk bersembunyi ke suatu tempat yang aman. Ia pergi dan bersembunyi dalam sebuah kerit. Meski dia bersembunyi, namun ada seekor burung yang selalu membawakannya makanan setiap pagi. Karena kekeringan yang berkepanjangan, apabila kaumnya menemukan makanan dalam suatu rumah kosong, mereka berkata, "Wah, rumah ini sudah dimasuki Ilyas." Hingga pada suatu waktu, Nabi Ilyas memasuki rumah seorang wanita yang memiliki seorang putra bernama Ilyasa. Anak itu beriman akan kenabian Ilyas, maka Ilyasa selalu dibawa kemanapun Nabi Ilyas pergi. Pada saat kaumnya yang durhaka sudah sangat merasa dahaga dan lapar, serta benar-benar merasakan siksaan dan kesengsaraan, baru kemudian mereka insaf dan menghadap kepada Nabi Ilyas supaya memohonkan kepada Allah agar segera diturunkan hujan dan terhindar dari bahaya kelaparan. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, semoga Engkau berkenan menghilangkan dari mereka bahaya kelaparan yang telah mengancam kehidupan mereka, dan mudah-mudahan menjadikannya orang-orang yang bersyukur kepada Engkau." Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas dengan menurunkan hujan dan membuat sawah ladang menjadi subur kembali, serta binatang-binatang berkembang biak dan menurunkan anak-anaknya dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi setelah mereka mendapatkan rahmat dan karunia Allah, kemudian mereka lupa lagi akan rahmatnya dan kembali durhaka, bahkan lebih durhaka dari masa yang sebelumnya. Sehingga mereka disiksa lagi oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih. Tetapi saat azab itu turun melanda mereka, Nabi Ilyas dan Ilyasa sudah pergi meninggalkan mereka semua. Keduanya terlepas dari siksa itu karena mereka taat dan berbakti dengan menyembah kepada Allah. Dikisahkan juga saat itu Nabi Ilyas mendapat banyak cobaan dari Allah. Bahkan ada seorang yang mengaku sebagai nabi palsu bernama Baal. Nabi palsu tersebut dibunuh yang menimbulkan kemarahan raja dan ratu yang berkuasa pada waktu itu. Ratu Izaibil dan Raja Ahab marah oleh perbuatan itu, hingga membuat Nabi Ilyas ketakutan dan kemudian pergi berjalan kaki menuju Jabal Sur. Dan kemudian saat dia sampai ke wilayah tujuannya itu, Allah pun menurunkan azab yang sangat besar. Dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi Ilyas kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan Nabi Ilyasa. Keduanya sama-sama menyerukan kepada Bani Israel agar menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.